Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dan berefleksi melalui firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 138 dengan tema kekuatan bagi jiwa dalam doa. Dengan nas pembimbing kita yang diambil dari Mazmur 138 ayat 3 yang berbunyi demikian. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Setelah saya membaca Mazmur 138 ini ayat 1 sampai 8, ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Pertama, bahwa dengan penuh rasa syukur Daud mengenang kembali pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya mengenai kebaikan Allah kepada dia. Daud adalah raja yang sangat luar biasa setia dan yakin akan pertolongan Allah dalam hidupnya, dalam susah maupun dalam senang. Di dalam kesesakan, kekelaman, bahkan kehinaan, dia selalu percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doanya. Bahkan di ayat 2, ketika dia mengatakan, "Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Kerendahan hati dan kesetiaan Daud inilah yang membuat Tuhan selalu memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, bagian kedua, yaitu bahwa di dalam penghiburan dan pengharapan, Daud menanti-nantikan orang-orang lain untuk turut memuji Allah seperti dirinya, yaitu pada ayat 4 dan ayat yang kelima. Kemudian di ayat 6 dan ke-8, Daud juga menantikan Allah untuk terus melakukan kebaikan baginya. Nah, pada nas pembimbing kita dikatakan bahwa pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Kata berseru ini setelah saya cari, di dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan kara, berseru ini mungkin dalam pikiran kita adalah menyatakan dengan keras-keras, bersuara dengan lantang, dan terkesan untuk memaksakan kehendak kita. Namun dalam bahasa aslinya, kara, yaitu dari bahasa Ibrani, ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh kata kara ini atau berseru ini. Pertama, ketika Daud berseru, dia memproklamirkan nama Tuhan yang berkuasa menjawab setiap doa. Yang kedua, dia memanggil dengan iman, dia meyakini Tuhan Allah mendengar seruan kita. Dan yang ketiga, memohon sambil bertekun, bukan doa secara pasif yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ada sebuah kisah nyata, yaitu seorang Josh Muller. Dia dahulu saat mudanya bukanlah pemuda yang baik, namun pada suatu hari dia diajak temannya untuk ikut ke dalam suatu studi Alkitab, dan di sana dia mendapatkan satu ketukan dari Tuhan bahwa dia ingin melayani Tuhan. Kemudian dia bertekad untuk membuat suatu rumah yatim piatu, di mana saat itu banyak sekali anak-anak yatim piatu yang ada di jalanan. Saat itu dia tidak punya apa-apa. Dia hanya berdoa, dia ingin rumah untuk dapat menampung anak-anak yatim piatu. Singkat kata, Tuhan menjawab doa dia. Dia mendapatkan rumah itu walaupun tanpa modal sedikit pun. Banyak orang-orang yang membantu dia memberikan sumbangan. Kemudian dia juga ingin terus berdoa agar anak-anak yatim piatu ada di rumah itu untuk dia rawat dan pelihara. Kemudian Tuhan juga menjawab dan mendengar doa dia. Kemudian banyaklah anak-anak panti asuhan yang tinggal di sana. Dan saat ini
sudah mencapai hampir 10.000 anak-anak panti asuhan yang sudah dibesarkan dipelihara olehnya. Dia berdoa dengan penuh keyakinan. Pernah pada suatu hari, pada saat mereka pagi-pagi berdoa ingin makan, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Seorang tukang roti membawakan rotinya. Dia cerita bahwa dia tidak bisa tidur dan dia ingin memasak. Tidak lama kemudian datanglah tukang susu membawakan susu karena kebetulan kendaraan yang dibawanya berhenti di rumah panti asuhan itu. Nah, namun kadang-kadang ketika kita berdoa, kita tidak langsung mendapatkan jawaban Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang pasti ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Hanya kita perlu mendengar dan kita perlu selalu bertekun dan setia kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak langsung menjawab iya. Mungkin juga Tuhan tidak menjawab tidak atau belum. Bahkan mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita, maka Tuhan melihat apa yang kita mohonkan seturut dengan kehendak-Nya. Namun, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita harus belajar menanti dengan sabar dan tekun. Ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita harus mencoba percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki jawaban yang lebih baik, jawaban yang terbaik, lebih dari yang kita mohonkan. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ditanyakan agar iman kita selalu dikuatkan? Atau mungkin kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana agar iman kita dikuatkan? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Melalui pengalaman hidup saya percaya bahwa dengan membaca Alkitab lebih sungguh-sungguh, menjaga hati nurani kita agar senantiasa bersih, dan jangan menghindar dari keadaan yang akan menguji iman kita. Dan yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita dan kekuatan kita. Bersabarlah karena Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita pada saat yang paling baik bagi kita. Nah, mari kita coba merefleksikan sedikit pertanyaan ini. Apa yang kita lakukan saat doa yang kita merasa Tuhan belum menjawab doa kita? Dan ketika Tuhan suatu kali menjawab doa kita dengan jawaban tidak, apa yang harus kita lakukan agar jiwa kita tetap kuat dan tenang di dalam Tuhan? Nah, mudah-mudahan refleksi kita hari ini bisa memberikan rasa keyakinan kita, rasa setia kita kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa, namun kita juga harus tetap mendengar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita harus berusaha untuk bertekun dalam doa kita, mencoba untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih.